belajar dengan beliau. Pak Ustadz, saya pengen tanya pusat emas, Pak Ustadz. Emas, tadi saya baru belajar, dapat ilmu baru bahwa emas itu haram kalau dipakai untuk laki-laki ya Pak Ustadz ya. Kalau wanita nggak? Wanita bebas. Wanita bebas, oke. Pak Ustadz, pertanyaan saya kayak gini. Sebenarnya emas ini nggak ada beda dengan kripto, Pak Ustadz. Cuma bedanya, emasnya ada fisiknya, tapi sekarang ada emasnya juga yang non-fisik ya. Ada juga yang emas non-fisik, yang juga nggak jelas juga Pak Ustadz, bisa naik, bisa turun. Nah, bisa... kalau di emas dok, kalau tidak ada fisik nggak boleh. Oh. Ya, karena kata Nabi SAW, emas itu dan perak, ya dan biat. Harus tangan dengan tangan, itu mislan bimislan, serupa. Oh, itu udah jelas kalau emas? Iya. Emas yang digital nggak boleh? Nggak bisa. Oh, tapi kan ada di sebuah aplikasi, sebuah bank syariah, ada emasnya kita transaksi lewat digital saat itu juga. Jadi nggak berubah, kita pesan di pagi gitu ya, nggak bayar di sore karena memang kenaikannya berubah-ubah harganya. Tapi emasnya kalau mau diambil ada Ustadz, ada di boxnya misalnya, di lokernya misalnya, itu gimana Ustadz? Jadi suatu saat kita mau ngambil fisiknya ada, tapi memang transaksinya memang emas digital gitu Ustadz. Itu gimana Ustadz? Kenapa dinamakan emas digital? Kalau ada fisiknya nggak usah namakan digital. Tapi transaksinya kan ada di aplikasi tersebut maksudnya. Oke, kalau itu cuma wadah. Ya wadahnya aja. Nggak ada masalah kalau wadahnya. Tapi masalahnya kalau dibilang emas digital. Bayangkan ya, kata-kata ini. Emas digital. Berarti itu kan? Asuransi itu haram kenapa sih? Nah itu dia. Kalau yang kedua ada juga yang katanya syariah Ustaz. Syariah tapi di situ basicnya ta'awun. Jadi untuk kita tolong-menolong dalam untuk membantu orang sakit. Poinnya kalau misalnya tadi pertanyaan Dr. Richard, apakah memang diharamkan gara-gara kok kita belum tahu sakit, kok seakan-akan kita lebih mendahulukan Allah gitu loh. Oke, mungkin itunya kali. Gini saya jelasin. Sekali lagi ya, kita bukan membahas ini menyinggung siapapun ya. Saya sedang ditanya, saya jawab. Asuransi itu dok, dia menjual ketakutan orang. Ya kan? Sekarang gini, nanti kalau kamu rawat nginap, nanti kalau mobil kamu tabrakan, nanti kalau rumah kamu rusak, kan gitu ya. Sesuatu yang membuat manusia takut sehingga dia mau bayar. Benar gak? Sekarang pertanyaan sederhana. Dokter sekarang, maaf, umur berapa dok? 40. Berapa kali dokter masuk rumah sakit? 1 kali. 1 kali. Terus untuk apa asuransi kesehatan? Rawat nginap. Masalahnya itu, dari 40 tahun, kita baru 1 kali masuk rumah sakit. Sekarang dokter sudah pakai mobil misalnya. Bayar asuransi, ores. Berapa kali dokter tabrakan? Persentasenya kecil sekali kan? Mungkin setiap dari kita beli mobil, kalau orang itu telaten, dirawat, dia oke ikuti peraturan. Ada orang bahkan tidak pernah tabrakan.